Kan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya, 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia, kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Betul. Ya, nah sama kita bicara, ini loh akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya. クラブを強くするためにだけここに来たのではなく、 Prediksi mengejutkan legenda timnas Jepang Keisuke Honda soal potensi timnas Indonesia saat ini dan yang akan datang nanti. Berkat pamor timnas Indonesia meroket, kini nama Indonesia kian jadi sorotan serta pembahasan hangat sejumlah media internasional. Bagi Indonesia, dulu Piala Dunia layaknya mimpi di siang bolong, namun tidak untuk saat ini. PSSI mulai bergerak untuk menargetkan Piala Asia dan Piala Dunia sebagai ajang rutinan timnas Indonesia saat ini hingga mendatang. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. クラブを強くするためにだけここに来たのではなく、 Legenda timnas Jepang Keisuke Honda ternyata juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Honda juga sempat memberi komentarnya soal kualitas serta posisi timnas Indonesia di grup C. Skuad Garuda dianggap bisa memberi ancaman serius tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualitas tim nasional Indonesia disebut bisa menjadi ancaman untuk tim lain yang juga berada di grup C bersama Indonesia. Honda menilai bahwa skuad Garuda kini telah menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia. Berikut komentar mantan pemain AC Milan tersebut. Awal kedatangan Sintayong ke Indonesia belum begitu terlihat, namun kini sepak bola Indonesia dengan waktu yang singkat menjelma menjadi ancaman nyata di kawasan Asia. Strategi pelatih asal Korea Selatan tersebut mengutamakan generasi pemain dengan tambahan program naturalisasi yang begitu masif, sehingga kini mereka sudah menjadi kekuatan baru yang bahkan sebelumnya tidak kami duga. Itulah ungkapan legenda timnas Jepang, sekaligus mantan bintang AC Milan tersebut. Baru-baru ini, Sintayong bersama timnas Indonesia berhasil mencatatkan 2 rekor gemilang. Yang pertama, Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar di Piala Asia lalu. Catatan yang kedua, timnas Indonesia sukses melaju ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus lolos sebagai negara peserta Piala Asia 2027. Dengan begitu, sejarah baru terukir. Baru kali ini timnas Indonesia semakin dekat dengan impian tampil di ajang bergengsi Piala Dunia. Jika hal itu terwujud, tentu sejarah itu akan terukir sepanjang masa, yang mana kebanggaan bagi semua negara di dunia. Mereka saling bersaing agar mampu tampil di Piala Dunia yang kini peluang itu sudah semakin dekat dengan timnas Indonesia. Melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat, ternyata sejak lama, Keisuke Honda juga turut menyimak, bahkan dia juga memberikan penilaiannya. Berikut ungkapan Keisuke Honda, timnas Indonesia adalah tim dari Asia Tenggara yang sangat berbahaya, bahkan kekuatan utama mereka sulit untuk diprediksi. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, mereka saling melengkapi, bermain solid secara padu satu sama lain, hanya saja ada sedikit kekurangan dari skuad mereka, yang tentunya kekurangan tersebut sudah pasti mereka evaluasi. Itulah ungkapan Keisuke Honda. Legenda timnas Jepang tersebut meyakini bahwa timnas Indonesia terus mengalami perkembangan dan terus menunjukkan kenaikan level, yang mana dulu timnas Indonesia dulu hanya sebatas ancaman di kawasan Asia Tenggara, namun mereka kini menjadi ancaman serius bagi negara kuat di kawasan Asia secara global. Dan perkembangan itu akan terus terjadi. Berikut ungkapan penutup Keisuke Honda, sepak bola Indonesia saat ini menjelma menjadi tim termuda yang tampil paling solid dan percaya diri daripada tim muda lainnya di kawasan Asia, dan saya rasa hal itu akan terus berlanjut.
Itulah ungkapan penutup Honda. Ya, nah sama kita bicara, ini loh akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025 ya, 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Ya, nanti kita lihat lagi bulan apa yang kosong gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita memang harus punya program. We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake Indonesia. Football is been dominating and the only sports in Indonesia that people love. Doesn't mean basketball, volleyball they don't follow, but football is become a culture, a soul. If you look at the potential of Indonesia, we are one of the biggest population in the world. Why do you fly all the way to Indonesia for a football game? Yeah. Okay? But everything is about perspective. So a Timnas game is an experience. Okay. Think of it like a party, a football match, a togetherness, and I use this word that the one way to describe a Timnas match is family. And you go inside the stadium, everyone is there, like when they do the national anthem, everyone sings, yo, yo, everyone stands up, Yeah. and you really feel the energy and the family. So the players on the pitch are incredible, but the supporters in the stands blows my mind because the energy they bring is fantastic. And any excuse for me to come to Indonesia, I'll always come. Indonesia for me feels like home. Berkat pamor Timnas Indonesia kian meroket, kini Indonesia jadi sorotan berbagai media dunia. Sepak terjang PSSI saat ini benar-benar akan membangun kualitas sepak bola Indonesia berkualitas internasional. Rencana jangka pendek hingga jangka panjang sudah mulai dibangun dari bawah hingga ke atas. Berkat kualitas Timnas Indonesia yang ternyata mampu bersaing dengan sejumlah negara kuat Asia, membuat sejumlah media dunia turut menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan di berbagai pertandingan Liga Utama Eropa, seringkali menyebut nama Indonesia sekaligus menyorot sejumlah punggawa skuad Garuda yang tengah bertanding di Liga Eropa. Pihak media tidak hanya menyorot sejumlah punggawa Timnas Indonesia yang sedang bertanding, bahkan, kamera utama di berbagai siaran TV internasional, kerap menyorot supporter Indonesia yang sering mereka temukan di seluruh negara penjuru dunia, untuk ikut mendukung pertandingan antar klub yang diisi oleh sejumlah pemain Timnas Indonesia. Pamor Timnas Indonesia yang kian meroket terjadi sebab semakin berkembangnya kualitas permainan skuad Garuda di ajang internasional, dengan materi pemain yang berlaga di Liga Eropa, seperti Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, dan berbagai negara lain yang juga dihuni para pemain berdarah Indonesia. Selain sebab kenaikan level Timnas Indonesia di ajang bergengsi internasional, pengaruh supporter dan netizen Indonesia yang selalu kompak di dunia nyata hingga di seluruh media sosial, ternyata juga memberi pengaruh besar atas meroketnya nama Indonesia di berbagai media belahan dunia yang kini semakin jadi sorotan, hingga menarik perhatian sejumlah media internasional untuk selalu mengulas soal eksistensi negara Indonesia. Dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, namun untuk saat ini, mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Ya, benar sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas para pemain keturunan yang berkolaborasi dengan pemain berkompetisi di Liga Indonesia, visi bermain dengan pola permainan yang terpola secara jelas. Hal itu semakin meningkatkan kualitas permainan, terutama dengan munculnya beberapa pemain muda dengan jam terbang tinggi, yang sudah berkompetisi di berbagai klub Liga Eropa, dan membawa pengalaman internasional tersebut kembali ke tanah air. Beberapa faktor yang mendukung peluang Indonesia ke Piala Dunia menjadikan sejumlah negara Asia memprediksi bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara peserta Piala Dunia 2026. Hal itu dibuktikan dengan bekal materi pemain yang mendukung, serta kenaikan level permainan tim yang baik, dan terbukti, Timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia, yang notabene merupakan negara yang berlevel Piala Dunia. Menarik untuk dinanti perkembangan Timnas Indonesia
yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Seberapa besarkah persentase peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Silahkan beri pendapat Anda, menurut kacamata pengamatan pribadi. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real. But we believe